Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu. Kita mulai saja, Bapak Ibu ya. Saya tidak perlu berpanjang lebar. Yang pasti, saya yakin SKP Bapak Ibu itu sudah dilakukan persetujuan dan sudah diinput dalam aplikasi e-Kinerja. Jadi, langkah selanjutnya adalah proses penilaian. Jadi kita bisa melakukan proses penilaian kalau SKP Bapak Ibu itu sudah terinput dan sudah disetujui oleh atasan masing-masing. Jadi saya harap yang ikut kegiatan pada siang ini SKP-nya itu sudah selesai dalam tahap penginputan dan sudah selesai dalam tahap persetujuan. Kalau tidak salah itu di awal bulan Oktober atau bulan September itu kita sudah melaksanakan penampingan terkait bagaimana cara penginputan SKP, dan juga ada banyak dari beberapa teman-teman rumah sakit juga sampai ke bidang penilaian kerja untuk konsultasi dan koordinasi, dan sudah kita coba dampingi dalam proses penginputan. Sehingga pada hari ini kita tidak lagi membahas terkait dengan penginputan SKP, tapi pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara penilaian SKP Bapak Ibu, baik itu bagaimana cara Bapak Ibu melaporkan kepada atasan, dan bagaimana cara Bapak Ibu atasan sebagai atasan menilai SKP yang ataupun hasil kerja yang telah disampaikan oleh bawahannya. Jadi mohon izin saya coba share screen dulu terkait dengan aplikasi e-Kinerja. Baik Bapak Ibu, proses dalam penilaian ini ataupun Bapak Ibu ingin melaporkan hasil pekerjaan yang Bapak Ibu punya, ingin Bapak Ibu laporkan kepada atasan, di fitur tempat proses pelaporannya itu adalah di fitur penilaian. Jadi nanti semua untuk proses pelaporan hasil kerja dan proses penilaian oleh atasan itu dia di fitur penilaian. Nanti Bapak Ibu klik saja di periode SKP yang Bapak Ibu ingin melakukan penilaian. Di sini punya saya periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, saya mengalami perpindahan mutasi jabatan di periode itu. Jadi yang ingin saya nilai pada saat ini adalah periode 1 Oktober sampai dengan periode 31 Desember 2023. Dan misalkan Bapak Ibu yang periodenya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 juga silahkan disesuaikan. Misalkan seperti ini ya. Periode yang saya ingin lakukan penilaian adalah, ya, kita coba dulu. Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi Bapak Ibu nanti klik saja yang fitur penilaian. Di fitur penilaian nanti ada beberapa bulanan ataupun periode yang ada dalam aplikasi e-Kinerja itu. Kalau di sini yang terlihat adalah Oktober, triwulan 4, November, Desember, dan periode tahunan. Pada saat ini sebenarnya yang di tahun 2023 kita mungkin nanti masuk di bulan Desember dan di periode tahunan saja Bapak Ibu. Kenapa penting kami lakukan penampingan terkait dengan penilaian periode bulanan yang Desember? Karena kemungkinan untuk perubahan peraturan kita terkait dengan pemberian TPP itu kita akan lakukan nanti penilaian dan proses pemberiannya itu berdasarkan aplikasi e-Kinerja. Sehingga perlu kami sampaikan terkait bagaimana cara proses pelaporan yang periode bulanan. Sebenarnya tidak jauh berbeda antara periode tahunan dan periode bulanan, hanya saja dalam periode bulanan itu, misalkan Desember, ataupun yang periode triwulan nanti ke depannya, itu ada rencana aksi. Jadi di rencana aksi ini yang akan dilakukan penambahan. Kalau yang di periode tahunan itu hanya pengisian bukti dukung saja. Jadi itu yang membedakan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin melaksanakan penilaian yang periode bulanan, maka akan melakukan penambahan rencana aksi. Tapi sebelumnya, ini tidak sempat saya hapus tadi, ini sudah dilakukan penilaian yang bulan Desember
Mohon izin, saya coba menghapus dulu, saya masuk ke akun atasan saya dulu. Mohon izin sebentar ya, karena ini sudah dilakukan penampingan di yang pertama, itu tadi sudah sampai ke proses penilaian dan sampai ke proses pemberian rating kerja, sehingga ini masih ada penilaiannya. Saya coba hapus dulu, sehingga nanti kita bisa lanjut. Oke, mohon izin ya Bapak Ibu. Menunggu sebentar. Mohon maaf ya, ditunggu dulu sebentar. Saya harus menghapusnya agar nanti bisa saya praktekkan lagi terkait bagaimana cara proses pelaporan dan penilaian. Tadi di jam pertama itu kita sudah selesai semua, sampai ke penilaian untuk perilaku kerjanya juga sudah kita praktekkan. Hanya ini masih ada nilai yang tertinggal yang belum kita hapuskan. Ya aku nih nak masuk nih nak. Di YouTube-nya nggak ada. Ini ada live. Di PSDM PKI. Ditunggu sebentar ya. Saya coba stop share dulu ya. Takut nih. Nih. Ini duluan kayak saya, titiknya duluan. Ya ya bang. Oke lah. Ya. Nah, selamat tahun baru. Tahun depan. Saya mau absen dulu.
Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Baik, tadi untuk yang periode Desember, itu sudah ada penilaian, ini sudah kita hapus, sehingga bisa kita lanjut terkait bagaimana cara untuk proses penilaian yang untuk bulan Desember. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perbedaan antara tahunan dan bulanan itu hanya pada rencana aksi. Pada periode bulanan nanti akan muncul rencana aksi, setelah diisi rencana aksinya baru bisa dilakukan proses pelaporan dan penilaian. Namun pada periode tahunan itu tidak ada rencana aksi, itu hanya ada pengisian bukti dukung dan feedback perilaku. Jadi kalau yang tahunan itu bisa langsung dilakukan. Dan mohon diperhatikan Bapak Ibu di sini untuk batas pengisian itu hanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Jadi Bapak Ibu, proses pengisian dan proses penilaian itu sampai kepada batasnya tanggal 31 Desember 2023. Ini secara sistem seperti ini. Tadi sudah kami coba untuk membatasi sampai dengan tanggal 5 Januari di periode selanjutnya tidak bisa dilakukan, malah mengalami gangguan ataupun mengalami kesalahan. Sehingga perlu kami sampaikan untuk batas pengisian dan batas penilaian dalam aplikasi kinerja itu, dia sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi nanti Bapak Ibu, setelah kami berikan pendampingan pada hari ini terkait bagaimana cara pelaporan dan penilaian, Bapak Ibu sudah mulai mengisi dan mulai menilai pada bawahannya. Jadi proses ini sebenarnya sama dengan yang Bapak Ibu penilai sebagai atasan. Jadi penilaiannya nanti apabila nanti teman-teman bawahan yang sudah melakukan proses pengisian bukti dukung, maka atasannya juga wajib menilai sampai dengan batas itu. Mungkin kita coba untuk yang periode Desember, kita buatkan rencana aksi Bapak Ibu. Kita hapus dulu yang sudah kita buat, kita akan coba buat lagi rencana aksi yang baru. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, terkait dengan rencana aksi ini, dari semua RHK yang misalkan Bapak Ibu punya RHK-nya rencana hasil kerja, itu ada 10. Jadi yang Bapak Ibu isi atau buat rencana aksinya itu adalah pada RHK yang dilakukan, yang dikerjakan pada bulan Desember. Kalau RHK yang tidak dikerjakan pada bulan Desember itu tidak dilakukan atau tidak ditambahkan rencana aksinya Bapak Ibu. Jadi ini sangat diperhatikan dan mohon dipahami. Jadi nanti kalau pekerjaan itu ada di bulan Januari, maka rencana aksinya ada di bulan Januari. Kalau pekerjaan itu ada di bulan Desember, maka rencana aksinya tambahkan di bulan Desember. Maka nanti Bapak Ibu klik saja misalkan di rencana aksinya tambah saja misalkan. Jadi di sini Bapak Ibu, rencana aksinya adalah langkah-langkah atau tahap-tahap atau apa yang Bapak Ibu lakukan dalam menyelesaikan RHK yang Bapak Ibu miliki. Misalkan di sini, draft dokumen usul penetapan ini tersedia sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku. Maka Bapak Ibu perlu ada tahap atau langkah atau aksi-aksi yang akan Bapak Ibu lakukan agar rencana hasil kerja ini tercapai. Maka perlu dibuatkan rencana aksinya. Misalkan salah satu, memberikan pendampingan penginputan. Kalau Bapak Ibu tidak ada target, tidak apa-apa. Misalkan kita buatkan lagi, misalkan satu rencana aksinya adalah ini salah satu atau contoh rencana aksi yang saya buat dalam menyukseskan atau menyelesaikan pekerjaan ini agar tercapai, maka saya punya rencana aksi. Maka saya perlu tambahkan rencana aksi. Misalkan satu, memberikan pendampingan penjemputan berkas usul NIP di 3K. Ini salah satu rencana aksi saya yang akan saya lakukan agar nanti draft dokumen ini terlaksana. Yang kedua adalah draft SK pengangkatan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi CISN. Target saya di Desember ini ada 30 dokumen.
Jadi nanti disesuaikan Bapak Ibu dengan target Bapak Ibu. Kalau untuk yang memiliki target. Jadi nanti di rencana aksi ini bisa dibuatkan tanpa target dan juga bisa dibuatkan menggunakan target. Silahkan nanti disesuaikan saja masing-masing Bapak Ibu. Selanjutnya ini juga saya buat. Misalkan akan sama saja ya saya buat. Misalkan jadi sudah ada 2 RHK yang saya isi pada bulan Desember itu ada rencana aksinya. Jadi inilah yang akan saya laporkan, yang akan saya buatkan penginputan bukti hasil kerjanya dan yang akan dinilai oleh atasan saya Bapak Ibu. Jadi untuk yang 1, 2, 3, dan 4 itu saya tidak buatkan atau saya tidak tambahkan rencana aksinya. Dikarenakan RHK 1, 2, 3, 4 itu tidak saya lakukan pada bulan Desember. Ini sama seperti Siska, Bapak Ibu. Kalau di Siska itu ada pembagian target kerja, itu bisa kita lakukan pelaporan harian kalau sudah ada target kinerjanya. Tapi kalau di e-kinerja, itu kita buatkan rencana aksi pada bulan itu untuk RHK yang kita laksanakan atau yang kita kerjakan pada bulan itu. Itu Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya kalau sudah kita lakukan pembuatan rencana aksi Bapak Ibu, nanti bisa kita lanjut ke proses selanjutnya adalah pengisian bukti hasil kerja atau bukti dukung sesuai dengan RHK yang kita miliki atau yang kita kerjakan pada bulan itu. Untuk prosesnya tetap sama, klik saja penilaian. Tadi sudah kita isi rencana aksi pada bulan Desember. Nanti untuk proses selanjutnya adalah pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Maka bisa kita klik saja pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Mungkin Pak, tulisannya kabur Pak. Dan di sini Bapak Ibu, batas waktu pengisian epiden dan realisasi SKP itu untuk periode ini adalah tanggal 31 bulan 12 tahun 2023. Jadi ini diperhatikan Bapak Ibu. Jangan nanti Bapak Ibu dalam proses pengisian epiden dan realisasinya melewati tanggal ini. Kalau Bapak Ibu nanti melewati tanggal ini, maka itu tidak dapat dilakukan karena batasnya tadi sudah kita sampaikan hanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Saya hapus dulu ya, ini yang saya isi sebelumnya. Dan ini hanya sebagai contoh. Bapak Ibu, terkait dengan rencana hasil kerja yang sudah kita tambahkan rencana aksi, maka nanti akan muncul tambah bukti dukung dan edit realisasi di nomor 5 dan nomor 6. Di nomor 4, di nomor 3, dan sampai nomor 1, itu untuk bukti dukung dan realisasinya itu tidak ada. Dikarenakan kita tadi hanya menambah rencana aksi pada rencana hasil kerja pada nomor 5 dan 6. Rencana aksinya juga akan muncul. Ini yang kita buat pada 2 rencana aksi. Dan untuk yang LHK nomor 6 ada 1 rencana aksi. Itu akan muncul Bapak. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menambahkan bukti dukung yang kita sudah masukkan dalam aplikasi Google Drive. Mohon maaf yang lain agar suaranya nggak bocor ya. Bisa kita lanjut. Jadi Bapak Ibu, dalam proses pengisian bukti dukung ini sebenarnya
pengisiannya kita tambah. Di sini nama bukti dukungnya kita buat. Link bukti dukung ini kita dapatkan melalui aplikasi Google Drive. Jadi Bapak Ibu sebenarnya aplikasi kinerja ini bukan tempat kita mengupload file ataupun dokumen-dokumen hasil pekerjaan ataupun foto-foto hasil pekerjaan yang kita lakukan. Sebenarnya tempat proses penguploadan hasil kerja ataupun dokumen hasil kerja itu dilakukan melalui aplikasi Google Drive. Jadi nanti Bapak Ibu perlu tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Drive dan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Google Drive. Mungkin bisa kita contohkan. Di sini nanti Bapak Ibu dalam aplikasi Google Drive itu, ini salah satu ya. Jadi nanti Bapak Ibu dalam aplikasi Google Drive itu mungkin perlu nanti Bapak Ibu buatkan foldernya. Misalkan tambah folder baru. Jadi ini aplikasi Google Drive Bapak Ibu. Jadi sesuaikan dengan rencana hasil kerja Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada atasan. Mungkin bisa dibuat bukti dukung, usul NIP. Ini misalkan tadi kita buat di RHK yang usul NIP. Maka saya buatkan satu folder yang bukti dukung usul NIP. Selanjutnya nanti kita buatkan lagi satu folder baru lagi yang berkaitan dengan bukti dukung untuk RHK satunya. Misalkan tadi adalah SK pengangkatan. Jadi nanti Bapak Ibu biar enak nanti pada saat proses penguploadan dan juga proses pelaporan kepada atasannya. Sehingga foldernya perlu disesuaikan dan dibuatkan sesuai dengan RHK-nya. Ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah bukti dukung pengangkatan CSN dan yang kedua adalah bukti dukung usul NIP. Inilah folder yang saya buat dalam aplikasi Google Drive sehingga nanti file-file hasil pekerjaan saya yang berbentuk usul NIP ataupun file-file yang berbentuk SK pengangkatan CSN sesuai dengan rencana hasil kerja saya masukkan dalam folder ini. Dan nanti link yang saya salin dari folder ini itulah yang saya akan laporkan kepada atasan saya Bapak Ibu. Mungkin coba kita coba dulu untuk mengupload salah satu file yang berkaitan dengan pengangkatan. Misalkan nanti untuk proses upload Bapak Ibu, bisa saja nanti Bapak Ibu klik di foldernya, misalkan ini kan kosong, nanti bisa saja Bapak Ibu langsung dari filenya ditarik ke sini, ataupun Bapak Ibu bisa upload file, klik yang ditambah baru ini, upload file. Nanti dicari filenya yang berkaitan dengan hasil kerja Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan. Ini misalkan tadi yang berkaitan dengan SK pengangkatan. Maka saya buatkan, saya upload, misalkan ini ada 16 SK, saya ambil beberapa saja, misalkan ada 3, saya coba saja, saya masukkan dalam aplikasi Google Drive saya. Masih berproses ya, kita tunggu dulu, ini sudah 1, 2, dan 3. Selanjutnya juga untuk SK-SK yang lain nanti akan saya masukkan. Tapi pada saat ini hanya sebagai contoh, saya masukkan 3 dulu. Selanjutnya di folder yang kedua, tadi berkaitan dengan usul NIP. Maka nanti juga saya akan masukkan file-file hasil kerja saya, yaitu usul NIP. Maka saya masukkan ke upload file, dan saya cari filenya Bapak Ibu. Ini adalah salah satu praktek NIP, hasil dari usul NIP saya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya yang Bapak Ibu laporkan dan yang Bapak Ibu masukkan dalam folder itu adalah hasil akhir pekerjaan Bapak Ibu. Misalkan dalam rencana hasil kerja Bapak Ibu tersedianya laporan asuhan keperawatan, maka yang dimasukkan di sini adalah laporan
ataupun terlaksananya kegiatan keperawatan. Maka salah satunya adalah foto pada saat asuhan keperawatan, dan kedua adalah mungkin hasil-hasil pekerjaan yang berkaitan dengan asuhan keperawatan misalkan. Itu yang Bapak Ibu masukkan. Dalam folder ini bisa kita masukkan dalam berbentuk file PDF, juga dalam bentuk file Word, file Excel, ataupun dalam bentuk file image ataupun foto JPG juga bisa dimasukkan dalam folder ini. Itulah nanti yang akan kita laporkan kepada atasan kita. Kalau sudah Bapak Ibu buat folder dan sudah Bapak isi foldernya sebagai bentuk laporan kepada atasan, maka proses selanjutnya adalah Bapak Ibu membuat link dalam bukti dukung ini, maka klik saja yang tanda titik 3 di samping, maka klik bagikan, nanti klik bagikan lagi. Kalau sudah di akses umum ini, Bapak Ibu harus setting kembali atau Bapak Ibu atur, itu jangan dibatasi, tapi siapa saja yang memiliki link, agar nanti link yang Bapak Ibu berikan kepada atasan itu bisa dibuka oleh atasan dan bisa dilihat oleh atasan. Bisa saling link Bapak Ibu. Kalau sudah Bapak Ibu atur untuk linknya siapa saja yang memiliki link. Salin link. Setelah ini dilakukan salin link, maka kita balik lagi ke aplikasi kinerja. Tadi adalah berkaitan dengan usul NIP. Maka kita tambahkan di sini Bapak Ibu. Tambahkan nama bukti dukung, misalkan laporan hasil kerja, kita copy paste saja link yang sudah kita ambil dari akun Google Drive. Klik OK. Selanjutnya realisasi Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan dalam realisasi ini, karena ini adalah proses penilaian atau proses pelaporan hasil kerja bulan Desember, maka disesuaikan apakah pekerjaan ini hanya dilakukan pada bulan Desember atau ada pada bulan-bulan lainnya. Kalau ini hanya dilakukan pada bulan Desember, maka untuk target yang 93 dokumen ini tercapai atau tidak tercapai. Misalkan ini 93 dokumen target tahunannya, ternyata pekerjaan ini hanya dilakukan pada bulan Desember, maka saya realisasikan bahwa selesai pada bulan Desember dan ternyata memenuhi ekspektasi. Misalkan tadi targetnya adalah 93, sedangkan realisasi adalah 94. Sumber datanya juga dibuat Bapak Ibu. Misalkan tadi ini karena adalah usul NIP, maka sumber data saya adalah Pertek NIP yang dikeluarkan oleh BKN. Ini adalah sumber data. Sama juga yang lainnya, nanti disesuaikan saja. Untuk nama bukti dukungnya bisa saja disamakan, linknya juga sama saja dengan link yang sudah kita buat untuk yang kuantitas tadi. Realisasinya juga disesuaikan. Misalkan pekerjaan itu hanya dilakukan pada bulan Desember, maka 85% target tahunan itu selesai pada bulan Desember. Selanjutnya juga untuk waktu Bapak Ibu, ini waktu juga sama, kita buatkan nama bukti dukungnya, linknya juga kita masukkan dengan link yang sama dengan yang kuantitas dan kualitas di atas. Untuk realisasi juga disesuaikan. Apakah misalkan ternyata 1 bulan memang untuk waktunya juga 1 bulan selesai. 1 bulan ini terkait dengan waktu Bapak Ibu juga nanti bisa sumber datanya adalah penilaian pimpinan. Jadi tidak serta-merta semua sumber datanya adalah Pertek NIP. Jadi bisa saja kalau untuk waktu itu sumber datanya adalah penilaian pimpinan. Berdasarkan penilaian dari pimpinan itu bahwa waktu yang dibutuhkan dalam proses pekerjaan itu memang hanya 1 bulan. Selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut lagi ke rencana hasil kerja yang selanjutnya yang akan kita lakukan pengisian bukti dukung. Maka kita masuk lagi ke akun Google Drive kita. Tadi sudah 1 yang berkaitan dengan usul NIP. Maka selanjutnya adalah bukti dukung yang SK pengangkatan. Maka saya buatkan lagi linknya Bapak Ibu. Maka kita klik lagi yang di samping di
folder itu kita bagikan. Selanjutnya kita setting lagi bahwa ini jangan dibatasi. Siapa saja yang memiliki link. Kalau sudah disalin linknya, kita klik saja salin link. Kita lanjut lagi ke aplikasi e-kinerja. Selanjutnya kita buatkan tambah bukti dukung. Kita klik tambah bukti dukung. Ini kita buatkan saja namanya yang sama, tapi linknya lah yang berbeda, karena foldernya berbeda dalam akun Google Drive kita. Begitupun juga hasil kerjanya juga berbeda dengan yang pertama tadi. Selanjutnya, karena ini dilakukan di periode yang berbeda, tidak hanya di bulan Desember, maka saya akan lihat dokumen ini. Apakah di bulan Desember ini berapa dokumen yang selesai? Karena pekerjaan ini sudah dilakukan pada bulan November, misalkan sudah 100 dokumen yang sudah tercetak atau yang sudah dibuat. Maka pada bulan Desember itu tersisa 86 dokumen. Apakah ini selesai atau tercapai pada bulan Desember? Maka saya buatkan realisasinya. Realisasinya adalah 86. Sumber datanya adalah SK yang telah ditetapkan. SK pengangkatan P3K yang telah ditetapkan. Ini kita buat 86 dokumen ya, sesuai dengan target. Karena 100-nya itu sudah dilakukan pada bulan Desember, Bapak Ibu. Jadi pada bulan November. Jadi pada bulan Desember itu 86 dokumen saja yang saya buat. Untuk kualitas juga sama, kita isi saja. Nama bukti dukungnya juga kita isi. Selanjutnya untuk realisasi juga kita isi. Apakah 85% itu, misalkan ternyata pekerjaan itu hanya dilakukan pada bulan Desember dan November, maka kita bagi 85% itu, misalkan pada bulan November itu berapa persen, dan pada bulan Desember itu berapa persen. Misalkan pada bulan Desember ini adalah 45%. 40% ya, karena hanya 86 misalkan. Seperti itu. Untuk waktu juga sama, nanti waktu juga kita menggunakan link yang sama untuk proses pelaporannya, tidak kita bedakan. Di sini waktunya 1-2 bulan, ternyata 1 bulan selesai. Kan nanti dalam proses sumber datanya juga bisa penilaian pimpinan. Sudah Bapak Ibu, ini 2 RHK pada bulan Desember yang kita buatkan rencana aksinya, itu sudah kita buatkan bukti dukungnya Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah ini kita lakukan proses pengisian bukti dukungnya, maka nanti sampai kepada atasan. Atasan akan melihat dan melakukan proses penilaian. Ini proses pembuatan atau pelaporan bukti dukung pada bulan Desember. Selanjutnya, yang periode tahunan, Bapak Ibu, prosesnya juga sama. Nanti yang tahunan ini, yang periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember itu, tinggal diisi bukti dukungnya. Jadi tidak perlu melakukan rencana aksi. Misalkan tinggal kita klik saja. Ini sudah dilakukan penilaian oleh atasan tadi ya. Jadi mungkin saya coba hapus dulu.
Jadi sama saja sebenarnya, tinggal nanti Bapak Ibu tambah-tambah saja. Misalkan ini yang belum, tinggalkan ditambahkan saja. Sembarangan saja ya nggak apa-apa. Untuk realisasi juga silakan nanti disesuaikan saja. Ingat Bapak Ibu, linknya jangan sama semua, karena setiap RHK itu kalau Bapak Ibu buat foldernya masing-masing dalam akun Google Drive, maka linknya akan berbeda. Jadi nanti jangan disamakan semua link yang Bapak Ibu masukkan. Disesuaikan dengan folder di akun Google Drive Bapak Ibu. Ini yang periode tahunan. Periode tahunan ini Bapak Ibu lihat target tahunannya, apakah 85% itu tercapai atau tidak. Silakan seperti ini ya. 85%, maka kita isi 85%. Untuk datanya adalah silakan nanti semuanya diisi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memiliki 6 RHK atau 7 RHK juga semua diisi bukti dukungnya dan realisasinya berapa dalam tahun itu. Apakah semua tercapai atau tidak tercapai. Semuanya nanti diisi disesuaikan dengan RHK-nya masing-masing. Jadi antara pengisian bukti dukung di periode bulanan dan periode tahunan itu yang membedakan adalah realisasi Bapak Ibu. Karena target tahunannya Bapak Ibu kalau misalkan dalam berbentuk dokumen itu realisasinya misalkan target tahunannya adalah 50 dokumen. Nah, realisasinya itu ternyata hanya 50 dokumen. Dari 50 dokumen realisasinya hanya 20 dalam tahun itu, dalam bulan itu yang membedakan. Tapi dalam tahunan itu diperhatikan. Misalkan targetnya dalam tahun itu 186 dokumen, maka harus terrealisasi agar nanti SKP Bapak Ibu itu diberikan penilaian baik oleh atasan. Maka dibuatkanlah realisasi yang sesuai Bapak Ibu telah lakukan. Ini salah satu contoh. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau ini sudah dilakukan atau diisi oleh Bapak Ibu dalam pengisian untuk bulan Desember dan juga untuk yang periode tahunan, maka langkah selanjutnya adalah proses penilaian atasan Bapak Ibu. Atasan nanti yang akan menilai SKP Bapak Ibu apakah itu sudah sesuai atau tidak sesuai. Mohon izin coba kita masuk ke akun atasan dulu. Untuk proses dan fitur penilaian itu tidak jauh berbeda sebenarnya. Dia di tempat yang sama, yaitu di fitur penilaian. Jadi nanti sebagai atasan ini mohon diperhatikan ya, baik itu sebagai kepala puskesmas, ataupun direktur rumah sakit, ataupun sebagai kabid, kasih, dan sebagai kepala puskesmas. Jadi nanti sama, yaitu yang sebagai atasan tempatnya adalah fitur penilaian. Kita klik fitur penilaian. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu di fitur penilaian ini ada 2 tab. Yang pertama adalah tab pelaksanaan kinerja, dan yang kedua adalah tab pemantauan dan evaluasi. Jadi atasan itu punya kewajiban juga melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasannya juga mempunyai kewajiban yaitu adalah menilai rencana hasil kerja bawahan melalui tab pemantauan dan evaluasi. Itu sudah menjadi kewajiban sebagai atasan. Maka nanti dicari Bapak Ibu, tadi sudah kita isi yang periode bulanan untuk bulan Desember, maka perlu dilakukan penilaian oleh atasan. Kita ke bawah, nanti akan kita klik sebagai atasan, klik yang penilaian bawahan.
Setelah itu nanti kita pilih bawahan yang mana yang akan kita lakukan penilaian. Kita klik yang di sini Bapak Ibu. Ini yang bulan Desember. Maka akan muncul ini ya, yang sudah kita isi tadi. Yang sudah kita isi dan sudah ada hasil kerja ataupun bukti hasil kerja yang dilaporkan oleh bawahan. Bisa nanti atasan melihat, misalkan target 93 dokumen di tahun ini dengan realisasi 94 dokumen. 94 dokumen. Apakah ini benar atau tidak dari hasil kerja yang dilaporkan itu atasan bisa melihat. Nanti atasan bisa klik di link yang diberikan, kita klik. Maka di tempat atasan akan muncul ini Bapak Ibu. Jadi atasan apakah menerima atau melihat kesesuaian dari realisasi dengan bukti yang dilaporkan, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, maka atasan memberikan penilaian tidak sesuai juga. Tapi misalkan itu sesuai dari bukti dukung yang dilaporkan, maka penilaian juga sesuai yang diberikan oleh atasan. Atasan nanti akan menilai itu di feedback. Jadi dia atasan memberikan feedback terlebih dahulu kepada bawahannya. Jadi feedbacknya itu bisa diklik di tambah feedback ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa klik di feedback itu ada dua tanda saja atau ada dua simbol, yaitu jempol ke atas dan jempol ke bawah. Nanti atasan bisa pilih. Kalau yang bersifat negatif itu bisa pilih yang jempol ke bawah. Kalau atasan menilai itu sesuai, itu bisa pilih yang sifatnya positif adalah jempol ke atas. Misalkan ini sesuai, maka atasan klik jempol ke atas. Dan jempol ke atas ini juga bisa Bapak Ibu tambahkan redaksinya. Jadi jangan hanya simbol jempolnya saja, tapi Bapak Ibu bisa tambah redaksinya. Misalkan redaksinya adalah bagus, pertahankan. Ini salah satu redaksi atau kata-kata yang sifatnya positif. Jadi jangan nanti tanda jempolnya ke atas, ternyata untuk redaksinya itu Bapak Ibu buatkan, misalkan tingkatkan lagi. Ini bahasa-bahasa yang ambigu, apakah ini positif atau negatif. Kalau dia tingkatkan lagi, berarti pekerjaan bawahan itu masih belum sesuai. Tapi tanda jempolnya positif atau tanda ke atas. Jadi Bapak Ibu harus disesuaikan antara simbol yang diberikan dan redaksi yang diberikan. Misalkan di sini adalah bagus, pertahankan. Ini sebagai contoh. Selanjutnya untuk yang kualitas dan waktu juga sama. Berikanlah penilaian sesuai dengan yang Bapak Ibu lihat. Untuk redaksinya, jangan hanya bagus pertahankan ya. Bisa Bapak Ibu menggunakan kata-kata yang lain. Gitu. Yang penting untuk kata-katanya dia bersifat positif kalau memang itu sesuai Bapak Ibu. Kalaupun misalkan juga tanda jempol juga nggak apa-apa, tapi saya harap untuk proses penilaiannya feedback itu jangan hanya simbol jempol, tapi feedbacknya Bapak Ibu bisa memakai simbol jempol dan menggunakan redaksi. Ini semua kita berikan feedback ya. Setelah diberikan feedback itu, atasan akan memberikan rating penilaian. Rating penilaian itu kepada bawahannya, apakah sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, atau di atas ekspektasi Bapak Ibu. Itu yang akan dilakukan oleh atasan. Setelah diberikan feedback, maka atasan memberikan rating di sini Bapak Ibu. Nanti klik ubah, ratingnya itu apakah sesuai ekspektasi dan di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Jadi dalam proses penilaian ini,
tidak sembarangan diberikan sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Bapak Ibu sebagai atasan lihat dulu feedback yang diberikan. Apakah feedback yang diberikan tadi semuanya positif atau semuanya negatif? Kalau semuanya positif, maka ratingnya bisa sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Tetapi kalau misalkan dalam feedbacknya itu lebih banyak negatif, maka ratingnya itu bisa di bawah ekspektasi. Jadi dilihat dulu dilihat dulu feedback yang Bapak Ibu berikan. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu memberikan rating. Kalau misalkan dalam feedback yang Bapak Ibu berikan ternyata lebih banyak yang negatif, maka ratingnya itu di bawah ekspektasi. Tetapi kalau dia lebih banyak positif yang Bapak Ibu berikan dalam feedbacknya, maka ratingnya itu bisa di atas ekspektasi atau sesuai ekspektasi. Kita coba sesuai ekspektasi. Selanjutnya untuk perilaku kerja Bapak Ibu, karena dalam pemberian penilaian ini tidak hanya dalam pemberian hasil kinerja, tapi juga penilaian diberikan kepada yang perilaku kerja. Perilaku kerja itu ada 7 sesuai dengan Cornelius SN Berhalak, itu ada berorientasi pelayanan sampai kepada kolaboratif. Inilah yang akan diberikan oleh atasan kepada bawahannya. Feedbacknya itu apakah selama ini perilaku kerja bawahannya itu sesuai atau tidak, atau baik atau tidak. Walaupun nanti misalkan dalam pemberian ratingnya itu ternyata hasil kerjanya baik, walaupun perilakunya itu tidak baik, juga akan mempengaruhi nanti predikat kinerja yang akan diberikan kepada bawahannya. Karena sebenarnya ini harus selaras. Antara hasil kerja dan perilaku kerja itu harus selaras Bapak Ibu. Jadi bukan hanya hasil pekerjaannya saja yang bagus, tetapi perilaku kerjanya juga bagus. Misalkan salah satunya adalah disiplin, menggunakan pakaian yang rapi, dan juga menggunakan sepatu, tidak ke kantor menggunakan sendal, itu sebagai salah satu bentuk perilaku Bapak Ibu. Jadi kalau perilaku itu tidak hanya dari perilakunya sehari-hari, tapi dari penggunaan atribut juga adalah perilaku kerja. Jadi ini sebagai bentuk penilaian Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke orientasi pelayanan. Kita sebagai atasan bisa memberikan feedback. Kita klik positif, misalkan positif. Kita negatif, maka tanda jempol ke bawah, negatif. Ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan penilaian Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mempunyai kewenangan untuk menilai tersebut. Apakah selama ini kompeten, apakah selama ini dalam melaksanakan pekerjaan itu harmonis, juga harus berikan penilaiannya. Apakah ini juga loyal kepada atasan atau tidak. Tapi loyalitas ini juga harus dipahami. Loyalitas itu adalah loyalitas dalam hal pekerjaan, Bapak Ibu. Kita bisa berikan feedback-nya. Apakah ini adaptif bawahannya atau tidak? Kalau tidak, nanti berikan jempolnya ke bawah. Apakah dia berkolaboratif dengan teman rekan kerja atau tidak? Silakan nanti dinilai perilaku kerjanya. Karena Bapak Ibu, ini akan sangat berpengaruh. Misalkan nanti Bapak Ibu dalam rating perilaku kerjanya itu, Bapak Ibu buatkan dia di bawah ekspektasi, hasil kerjanya sesuai ekspektasi, maka predikat kinerjanya akan kurang. Ini mungkin bisa kita contohkan. Kalau nanti atasan sudah memberikan feedback untuk perilaku kerjanya, selanjutnya atasan akan memberikan rating kepada perilaku kerjanya. Apakah ratingnya itu sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi? Baik, dalam rating ini kita klik saja ubah. Di sini ada 3, di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Kembali juga saya jelaskan bahwa dalam pemberian rating ini dilihat dari feedback yang diberikan Bapak Ibu kepada bawahannya. Apakah lebih banyak yang bersifat positif, feedback yang Bapak Ibu berikan, atau lebih banyak yang bersifat negatif? Kalau lebih banyak bersifat positif, maka bisa sesuai ekspektasi dan juga di atas ekspektasi. Kalau dia di bawah feedback-nya itu lebih banyak yang bersifat negatif, bisa saja itu ratingnya di bawah ekspektasi. Maka kita coba sesuai ekspektasi dulu Bapak Ibu, sebagai contoh. Karena ratingnya ternyata lebih banyak yang positif. Maka nanti predikat kinerjanya baik. Selanjutnya, kalau kita ubah ratingnya di bawah ekspektasi untuk perilaku kerjanya,
dan hasil kerja di atas tadi sesuai ekspektasi, maka predikat kinerjanya akan kurang, Bapak Ibu. Otomatis, maka predikat kinerja yang bersangkutan kurang. Jadi, perilaku kerja itu sangat penting. Bukan hanya dari hasil kerja yang dihasilkan oleh bawahan, tapi perilaku kerja juga diperhatikan dan dinilai baik-baik oleh Bapak Ibu. Kita lanjut ke merubah revenue. Jadi kalau sudah sampai di sini, maka penilaian itu sudah diberikan. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melakukan penilaian untuk yang periode tahunan, nanti Bapak Ibu tinggal cari yang periode tahunan. Ini periode tahunan ya. Kita klik penilaian bawahan. Kita cari bawahan yang akan kita lakukan penilaian. Kita berikan penilaian. Ini yang periode tahunan Bapak Ibu. Jadi sama saja kalau proses penilaian untuk periode tahunan ataupun bulanan. Silakan nanti disesuaikan. Dan mohon diperhatikan untuk batasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Baik Bapak Ibu, saya rasa terkait dengan pendampingan aplikasi kinerja, saya sampaikan baik proses penguploadan bukti hasil kerja sampai kepada proses penilaian oleh atasan. Jadi saya sampaikan garis besarnya dulu Bapak Ibu. Garis besarnya sebenarnya ada dalam fitur penilaian. Nanti kalau Bapak Ibu ingin melaporkan hasil pekerjaan, Bapak Ibu klik di fitur penilaian. Kalau sebagai bawahan, dia akan hanya di tab pelaksanaan kinerja, buatkan rencana aksi kalau untuk yang periode bulanan ataupun periode triwulan. Kalau yang periode tahunan, silakan diisi bukti dukung. Tapi dalam pesan bukti dukung ini, Bapak buatkan atau input dulu hasil pekerjaan Bapak Ibu dalam akun Google Drive Bapak Ibu. Baru nanti linknya lah yang Bapak Ibu salin dan yang Bapak Ibu isi dalam aplikasi itu. Nah, selanjutnya untuk atasan juga mempunyai kewajiban dalam penilaian, yaitu di tab pemantauan dan evaluasi. Akan nanti dicari periode yang Bapak Ibu ingin nilai, apakah periode Desember atau periode tahunannya, atau periode Januari nanti, misalkan Bapak Ibu ingin melakukan. Jadi itu Bapak Ibu garis besar terkait dengan proses pelaporan hasil kerja dan proses penilaian. Baik, saya persilahkan kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan proses pelaporan hasil kerja dan proses penilaian oleh atasan. Jadi pertanyaannya adalah yang berkaitan dengan penilaian dan proses pelaporan